balik lagi sama aku Risma Amelia. Di sini aku ada 2 narasumber keren nih, guys. Kenalin. Namaku Dewi Miftahul Hasanta. Namaku Elsa Rahmawati. Nah, di sini kami akan membahas podcast tentang etalase virtual versus etalase rak nyata, yaitu strategi perdagangan di dunia perdagangan. Nah, kali ini kita tuh bakalan bahas gimana sih perbedaan antara jualan online dan jualan offline nih, guys. Nah, sebelum itu aku bakal jelasin nih perbedaannya jualan online sama jualan offline. Sebagai Gen Z, aku berpendapat karena Gen Z itu anaknya FOMO-an banget ya. Gen Z itu lebih suka yang belanja yang instan-instan aja, guys. Gak suka belanja yang suka ini keramaian, gak suka itu. Gen Z itu anaknya introvert banget. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang tua, Gen Z juga sih suka belanja langsung nimbrung gitu. Nah, eh itu tadi adalah sedikit perbedaan antara jualan offline dan online. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih sama kedua narasumber aku. Menurut kalian nih, apa sih perbedaan paling mencolok antara jualan secara offline di toko fisik dengan jualan online di melalui platform seperti live TikTok gitu, guys? Aku mau tanya ke Dewi dulu. Menurut aku nih ya, perbedaannya itu kalau jualan offline di TikTok gitu misalnya, itu kita cuma bisa lihat barangnya, cuma bisa komen dari live TikTok, lihat ukurannya. Tapi kalau jualan langsung, kita bisa, lihat barangnya, pegang, rasain gitu. Terus kita bisa tawar-menawar face to face, gitu sih. Oke, itu dari pendapat Dewi. Kalau pendapat Elsa nih, apakah berbanding terbalik nih sama pendapat Dewi tadi? Justru enggak sih, mungkin pendapat aku sama Dewi bisa dibilang sama ya, karena itu tadi kalau jualan online kita cuman bisa interaksi lewat kamera sama penjual. Jadi kita juga nggak tahu itu nanti barangnya datang kualitasnya sama nggak sih sama yang dia sebutin di live itu tadi kan. Nah, kalau belanja offline di toko langsung, kita kan bisa ngerasain gimana kualitas produknya, gimana sensasi interaksi sama penjualnya, ngerasain langsung lah. Jadi kayak mana sih kualitas produknya tuh bagus atau enggak sih kalau pendapat aku. Oke, dari pendapat kedua narasumber aku nih, dapat disimpulkan bahwa belanja online sama belanja offline itu sama aja, setara. Karena kita sama-sama memerlukan belanja offline juga diperlukan, belanja online juga diperlukan. Karena sekarang nih banyak juga orang yang nggak percaya kadang belanja online. Karena belanja di online itu kadang barang yang datang nggak sesuai ekspektasi, kadang ukurannya kegedean. Tapi kalau belanja online itu kadang orang-orang juga kadang Eee, nggak mau ribet, nggak mau ngantri, apalagi kalau di toko-toko itu kadang rame pembeli gitu kan. Nah, mungkin itu tadi adalah perbedaan yang paling mencolok ya di antara, jualan online dan offline. Nah, selanjutnya, eee, dari sisi biaya opsional nih, apakah lebih hemat berjualan di TikTok Live dibandingkan membuat toko fisik nih? Kalau menurut Elsa nih gimana nih? Kalau dari pandangan saya sih, emang lebih hemat jualan di TikTok Live karena si pelaksana live ini kan cuman butuh ngeluarin uang untuk kuota, terus tuh sediain stok barang, kurang lebih cuma sedikit lah. Beda dengan toko offline, di mana mereka harus menyiapkan pembayaran sewa sewa tempatnya, habis itu listrik, bayar karyawannya, belum lagi banyak lagi biaya-biaya mendadak yang bakal terjadi di lingkungannya sih itu. Oke, itu tadi pendapat dari Elsa. Nah, kita mau dengar pendapat dari Dewi nih. Kalau menurut aku sih sama aja, sama kayak Elsa, jelas lebih hemat di TikTok Live karena, kalau buka toko fisik kita harus sewa tempat, eee, bayar listrik, terus, pegawainya, itu lebih ke TikTok Live sih, lebih hemat. Oke, dapat disimpulin nih, kalau biaya opsionalnya tuh lebih hemat ke biaya toko online ya. Karena toko online tuh kita cuman, memerlukan tenaga dan komunikasi bisnis lah ya. Kalau di toko offline itu, kita juga membutuhkan karyawan, juga membutuhkan toko yang strategis juga, gitu. Terus, pertanyaan selanjutnya dari segi kepercayaan nih, sebagai Gen Z, apakah orang yang ada di Indonesia nih kayak orang-orang dewasa, Gen Z, anak-anak, itu tuh lebih percaya ke belanja langsung di toko fisik apa lebih banyak yang ke toko online nih? Kalau menurut Dewi gimana? Kalau menurut aku,
Untuk orang tua nih ya, kalau orang tua kayaknya masih belanja secara langsung sih, karena mereka belum tentu bisa gadget juga kan, nggak tahu juga caranya gimana. Dan kalau untuk Gen Z sih pasti lebih milih belanja online sih, dari TikTok Live atau Shopee gitu. Oke, kalau untuk pendapat Elsa nih gimana? Kalau menurut pendapat aku sih, kalau dilihat di sekarang emang banyak yang minat belanja online, karena generasi sekarang juga udah beda kan. Tapi, ya ada juga yang tetap percaya untuk belanja di toko offline, karena takut nggak sesuai nanti barangnya, jadi lebih memilih untuk langsung berinteraksi sama penjualnya. Itu sih kalau menurut aku, tapi kembali lagi ke orangnya masing-masing, kayak mana sih. Oke, dari dua pendapat ini sama, karena, eee, sesuai kepercayaan masing-masing nih ya belinya ya. Kadang ada yang percaya sama belanja online, kadang ada yang lebih percaya sama belanja offline. Karena orang-orang tuh beda-beda keyakinan ya, beda-beda ini, beda-beda pendapat. Apalagi orang-orang tua kita, yang kita sendiri ngalamin nih, kalau misalnya kita mau beli apa-apa di online, tapi orang tua kita bilang, "Nggak usah lah, nanti datanya nggak sesuai," gitu kan. Nah, sedangkan kita yang mageran ini lebih memilih belanja online, karena belanja online itu kan kita tinggal check out, tinggal pesan tiba-tiba barangnya udah dateng, nggak harus ngantri, nggak harus milih bingung gitu kan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut kalian produk apa yang lebih cocok dijual di offline dan produk apa yang justru lebih cocok dijual di online? Kita menanya ke Elsa dulu. Ya kalau menurut pendapatku sih, mungkin produk-produk yang lebih cocok untuk dijual online itu tuh, ya kayak aksesoris-aksesoris lucu, habis itu barang-barang yang emang masih bisa dipercaya, terus tuh kayak skincare, itu kan resikonya nggak terlalu berat ya. Cuman kalau untuk penjualan offline mungkin bisa kayak seperti baju, perhiasan, sepatu, jadi harus lihat barangnya langsung nih, kayak mana kualitasnya, kayak gitu sih kalau menurut pendapat. Kalau menurut Dewi gimana nih? Kalau menurut aku, produk yang cocok dijual di offline, secara langsung gitu, kayak perhiasan gitu, karena kita nggak percaya 100% kalau di TikTok Live gitu kan, takutnya penipuan atau gimana gitu. Perhiasan, terus elektronik, atau furnitur yang besar gitu, yang nggak bisa yang susah gitu, karat gitu. Itu yang offline sih. Kalau yang online, kayak sama sih kayak Elsa tadi, kayak baju, kosmetik, terus, aksesoris, terus makanan ringan yang tahan berbulan-bulan gitu sih. Oke, dari pendapat mereka berdua nih, produk yang lebih cocok tuh kayak produk-produk yang kalau yang di offline itu produk-produk yang berharga ya, guys, ya. Kayak produk-produk yang mahal, kita takut ketipu juga kalau kita beli online ya. Sedangkan yang beli online itu kayak baju-baju yang ya mungkin di TikTok yang harganya under 50, 70, sampai 100. Mungkin kalau misalnya datangnya nggak sesuai ekspektasi kita nih, kita nggak bakal terlalu kecewa gitu. Kalau misalnya yang lebih mahal tuh kita bakalan kecewa-kecewa. Oke, aku ke pertanyaan terakhir, apa nih menurut kalian tantangan dan solusi untuk yang orang-orang yang berjualan offline dan online? Boleh kita tanya dari Dewi dulu? Kalau untuk tantangan sih, kalau untuk offline ya, tantangannya bisa lokasi. Lokasi itu kayaknya kita harus milih yang strategis dan biayanya nggak tinggi kalau bisa. Kita harus pinter-pinter nyari lokasi yang strategis dan biayanya murah. Terus kalau untuk solusinya, ya itu tadi, kita harus bisa cari yang harganya murah. Terus kalau yang online, tantangannya ke persaingan antar tiktokers gitu, yang lebih follower-nya lebih banyak gitu, gitu sih. Oke, kalau menurut pendapat Elsa nih gimana nih? Kalau menurut pendapat aku sih, kalau dari jualan online, yaitu tadi, karena si pelaksana live itu kan harus pinter-pinter nyairin suasana. Kalau sepi penonton, itu juga termasuk tantangan sih kan. Jadi, ya itu tadi, pengguna live-nya harus kreatif dalam menarik penontonnya. Jadi kayak mana sih supaya penontonnya tertarik sama produk yang ditawarkan itu tadi kan. Kalau penjualan offline ya itu tadi, harus milih tempat yang strategis, terus tuh Bener, yang menarik ya. iya bener harus menarik, tempat strategis tuh sangat penting sih kalau menurut aku. Sama kurang lebih pendapatnya sama Dep. Oke, dapat disimpulkan nih tantangan dan solusi dari belanja online dan offline itu yaitu tentang kalau belanja offline itu tentang strategi tempat-tempat yang akan kita berjualan tuh orang yang ramai. Tempat yang strategis, kalau belanja online tuh itulah ketertarikan
dari penjual, yaitu cara marketingnya gitu kan, cara memanggil pelanggannya, itu komunikasi bisnis yang sedang kita pelajari oke, mungkin cuman itu saja yang bincang kita hari ini. Terima kasih untuk narasumber-narasumber hebat saya. Mungkin, sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.